Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Azara Putri dari kelas 11 MIPA 1 dengan guru pembimbing biologi Ibu Devi Angunsari, SPD MSI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang struktur organ tumbuhan. Di video sebelumnya kita sudah membahas jaringan meristem dan dewasa. Berdasarkan struktur jenis dan fungsi jaringan, kita tahu seperti halnya hewan dan manusia, tumbuhan juga memiliki organ-organ. Organ-organ pada tumbuhan merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi tertentu, membentuk akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jadi, di video kali ini kita akan membahas jaringan pada organ tumbuhan. Yang pertama ada akar. Akar tumbuhan berasal dari akar lembaga atau radikula. Pada tumbuhan dikotil, akar lembaga tumbuh menjadi akar tunggang, sedangkan pada monokotil, akar jadi akar serabut. Akar lembaga berkembang dari meristem apikal yang dilindungi oleh cali patra atau tudung akar. Pembelahan meristem apikal akan membentuk zona pembelahan, pemanjangan, pematangan, dan diferensiasi hingga terbentuk tunas akar. Organ akar pada tumbuhan disusun oleh jaringan-jaringan berikut. Dari luar ke dalam terdapat jaringan epidermis, korteks, endodermis, perisikel, floem, dan xilem. Pada bagian ujung akar terdapat tudung akar dan meristem apikal. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik jaringan pada masing-masing bagian akar jaringan. Yang pertama ada epidermis. Tersusun atas berlapis-lapis sel yang tidak rapat sehingga terdapat ruang antar sel. Terdiri dari jaringan parenkim atau menyimpan cadangan makanan, kolenkim, dan sklerenkim. Lapisan terdalam korteks berdiferensiasi menjadi endodermis. Yang kedua ada korteks, terdiri dari atas satu lapis sel tersusun rapat, dinding sel tipis sehingga mudah dilewati air. Termodifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Yang ketiga ada endodermis, terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat, dinding selnya mengalami penebalan gabus sehingga membentuk pita Kaspari. Sel endodermis yang tidak mengalami penebalan disebut sel peresap, memungkinkan masuknya air ke silinder pusat. Silinder pusat atau bisa disebut dengan stele, periskel, lapisan terluar silinder pusat, tersusun atas sel parenkim yang menebal, sekunder. Berkas pengangkut, xilem, dan floem. Empulur disusun oleh parenkim, terletak di bagian terdalam akar. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat perbedaan struktur akar monokotil dan dikotil. Kedua jenis akar ini sama-sama memiliki epidermis, korteks, endodermis, perisikel, floem, dan xilem. Namun pada akar monokotil terdapat empulur yang terletak di bagian terdalam akar. Dan inilah perbedaan struktur akar. Yang pertama ada xilem, pada dikotil berbentuk bintang di pusat tersusun radial, pada monokotil berdekatan dengan floem. Yang kedua ada floem, letaknya di antara jari-jari yang dibentuk oleh xilem dan dipisahkan oleh kambium atau kolateral terbuka. Pada monokotil terletak berdekatan dengan xilem dan tidak dipisahkan oleh kambium. Yang ketiga, empulur. Pada dikotil tidak ada, kalaupun ada ukurannya kecil. Pada monokotil ada, kadang berkembang menjadi sklerenkim. Keempat ada periskel, membentuk cabang akar, dan meristem sekunder. Pada monokotil hanya membentuk cabang akar saja. Yang kelima,
ada kambium, pada dikotil ada, pada monokotil tidak ada. Nah, kita akan masuk ke batang. Batang terletak di atas tanah dan tumbuh menuju cahaya matahari, biasanya berbentuk bulat dan punya ruas dan buku. Pada batang dikotil mengakibatkan diameter batang bertambah besar karena pertumbuhan sekunder batang disusun oleh jaringan dikotil. Berikut jaringan penyusun organ batang. Pertama ada epidermis. Epidermis disusun atas satu lapis sel tanpa ruang antar sel. Dinding sel mengalami penebalan dari kutin yang disebut kutikula. Nefirat epidermis pada batang berupa inti sel, trikoma, sel silika, dan sel gabus. Kedua ada korteks. Korteks mengandung amilum dan tersusun oleh sel parenkim, kolenkim, sklerenkim. Pada monokotil, korteks hampir tidak bisa dibedakan dengan stele. Yang ketiga ada stele. Stele terdiri dari pertama perisikel yang bersifat merismatik, dua sel parenkim atau empulur, tiga berkelas pengangkut atau silem dan floem. Berikut perbedaan struktur batang. Keduanya sama-sama memiliki jaringan epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Namun pada batang dikotil terdapat kambium, perisikel, dan luar, sedangkan batang monokotil tidak memiliki jaringan tersebut. Jadi batang dikotil dan monokotil memiliki perbedaan berikut. Berikut perbedaan struktur batang. Pertama, korteks pada dikotil terdiri dari sel parenkim. Pada monokotil, parenkim berkesinambungan sampai bagian tengah batang. Yang kedua, endodermis. Pada dikotil, lapisan sel bergelombang. Pada monokotil, tidak tampak. Tiga, perisikel. Pada dikotil disusun oleh sel parenkim dan sklerenkim. Pada monokotil tidak terdiferensiasi. 4. Jari-jari empulur. Pada dikotil, parenkim sentral di tengah batang. Pada monokotil tidak ada. 5. Berkas pengangkut. Pada dikotil, tipe kolateral terbuka, ukuran seragam, terdapat parenkim floem, tidak ada sarung pengangkut. Pada monokotil, tipe kolateral tertutup, tersusun tersebar, tidak ada parenkim floem, sarung pengangkut jelas. Yang terakhir, kambium pada dikotil ada, pada monokotil tidak ada. Selanjutnya kita akan masuk ke organ daun. Daun berupa lembaran yang berwarna hijau karena mengandung banyak klorofil, melekat pada buku-buku batang. Daun lengkap terdiri dari pelepah daun atau vagina, tangkai daun atau reticulus, dan helaian daun lamina. Contohnya pada pisang, pinang, dan bambu. Daun disusun oleh jaringan-jaringan berikut, kutikula epidermis atas parenkim, pelisade dan parenkim spons yang berbentuk mesopil silem dan floem sebagai berkas pengangkut stomata dan epidermis pada bagian bawah. Berikut jaringan penyusun organ daun. Pertama ada epidermis. Terdiri dari satu lapis sel yang mengalami penebalan dari zat kutin atau kutikula dan lignin. Epidermis terdiri dari epidermis atas dan bawah. Epidermis atas bersifat lebih tebal karena mengalami penebalan dan kutikula berguna untuk mencegah penguapan. Nefirat epidermis dan terdiri dari stomata atau mulut daun yang berguna untuk pertukaran gas, trikomata untuk mengurangi penguapan dan mengurangi gangguan predator, sel kipas yang berperan dalam pengumuman daun untuk mencegah penguapan. Yang kedua ada mesofil, tersusun atas parenkim pelisade dan spons yang berfungsi untuk fotosintesis. Parenkim pelisade banyak mengandung klorofil dan tersusun atas sel rapat dan lonjong. Parenkim spons tersusun atas sel yang renggang dan punya rongga antara sel yang memudahkan pertukaran gas. Mesofil monokotil hanya terdiri dari parenkim spons. Yang ketiga ada stele terdiri dari silem dan floem. Yang keempat ada jaringan lain misalnya sel kristal dan kelenjar.
Nah, teman-teman, beginilah perbedaan struktur daun monokotil dan dikotil. Keduanya sama-sama memiliki kutikula, epidermis atas bawah, dan stomata. Namun bagian mesofil daun monokotil hanya disusun oleh berkas pembuluh silem, floem, dan rongga udara. Sedangkan daun dikotil memiliki jaringan pelisade. Dan spon daun dikotil juga dilengkapi oleh berkas pembuluh silem dan floem. Berkas pembuluh pada daun monokotil diselimuti oleh selubung sel parenkim dan dilapisi jaringan sklerenkim. Selanjutnya kita masuk ke organ tumbuhan yang bunga. Bunga bentuk modifikasi dari daun terdiri dari steril dan fertil. Pada bagian steril, bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga. Sedangkan bagian fertil, bunga terdiri dari benang sari sebagai mikroskopik atau kelamin jantan dan putik sebagai makroskopik atau kelamin betina. Unsur-unsur penyusun bunga disusun oleh jaringan berikut. Pertama, daun mahkota disusun oleh jaringan parenkim mempunyai epidermis berupa tonjolan atau papilla. Kedua, ada daun kelopak disusun oleh jaringan parenkim. Epidermis dilapisi oleh kutin, stomata, dan trikomata. Yang ketiga, ada benang sari. Tangkai sari tersusun atas jaringan parenkim, sel epidermis yang diselubungi kutikula. Kepala sari terdiri dari pertama, epidermis sebagai pelindung, dua, endotesium yang terletaknya sebelah dalam epidermis, tiga, lapisan tengah terletak di sebelah dalam endotesium yang terdiri dari 2-3 sel, 4, tapetum, dinding datar dalam kepala sari yang berkembang maksimum pada saat terbentuk serbuk sari tetrat atau 4 mikrospora haploid. Jadi berikut jaringan penyusun organ bunga, ada putik, ada ovarium atau bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Dalam ovarium terdapat satu atau lebih ovolum atau bakal biji. Secara umum, ovolum terdiri atas pertama megasporanium, hasil perkembangan dari megaspora, dua, nucellus, jaringan yang menyelubungi kandung lembaga, tiga, integumen, jaringan menyelubungi nucellus, 4. Funiculus, tangkai yang mendukung bakal biji berfungsi melekatkan bakal biji pada plasenta. Selanjutnya, kita akan masuk ke organ buah. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan, buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Berdasarkan bentuknya, buah terbagi atas dua. Yang pertama, ada buah sejati. Buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah, seperti buah mangga. Yang kedua, ada buah semu, buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga. Contohnya pada jambu. Ada struktur buah. Secara umum, buah terdiri dari tiga. Yang pertama, lapisan exocarp, bagian luar, mesocarp, bagian tengah, dan endocarp, bagian dalam. Namun pada buah-buah tersebut terdapat lapisan seperti pada buah kelapa terdiri endoscarp, bagian kulit luar, mesocarp atau sabut, endocarp, tempurung, endosperm, daging buah, testa, atau kulit daging buah. Setiap lapisan buah memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, exocarp atau kulit buah merupakan bagian kulit buah. Kulit buah pada tumbuhan yang berkelunak ada yang keras. Exocarp terdiri dari jaringan epidermis dan hipodermis dengan dinding sel tebal. Mesocarp atau sabut, pada beberapa buah lapisan ini bisa disebut daging buah seperti pada mangga dan apel. Mesocarp tersusun atas jaringan parenkim. Yang ketiga ada endocarp atau tempurung,
merupakan lapisan dalam yang mengelilingi biji. Endokard disusun atas beberapa jaringan epidermis dan ada yang disusun sklerenkin seperti pada tempurung. Yang berikutnya kita masuk ke organ biji. Biji merupakan organ penting tumbuhan pada tumbuhan berbiji. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Biji pada tumbuhan monokotil disusun oleh kulit biji, endosperma, kutikeledon, retikula, dan biji tumbuhan. Dikotil terdiri dari kulit biji epikotil, hipokotil, koletidon, plumula, dan radikula. Nah, sampai sini teman-teman bisa memahaminya ya. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.